Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagas Setiawan, NPM S1D 018055 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara mengestimasi regresi linier menggunakan teknik matriks di aplikasi Shazam. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Shazam. Karena kemarin sudah kita jelaskan mengenai fungsi-fungsinya, jadi tidak perlu kita ulang kembali. Intinya, pada tutorial kali ini kita akan memasukkan beberapa perintah di kolom editor ini, yang nantinya perintah-perintah tersebut akan dibaca oleh kolom Shazam. Oke, jadi simak videonya ya. Jangan sampai salah mengetikkan informasi atau perintah-perintah yang ada di kolom editor ini, karena ketika kita mengetikkan perintah yang salah sedikit saja, maka hasilnya pun akan salah pada kolom Shazam nantinya. Oke, langsung kita menuju tahap-tahapnya. Yang pertama, kita ketikkan dulu kode pengkodaan dari filenya ya, file 33. Jadi di sini teman-teman bisa memilih angka 11 sampai 49. Bebas. Oke, selanjutnya kita cari file yang sudah kita buat kemarin dengan format div. Oke, kita buka file manager dan cari folder di mana tempat penyimpanannya. Oke, di sini. Nah, jika sudah ketemu filenya, langsung saja kita klik kanan pada file tersebut, lalu pilih properties. Nah, dia akan muncul dialog seperti ini. Kita cari location, lalu kita blok. Kita copy dengan cara menekan Ctrl+C pada keyboard, lalu kita pastekan di Shazam dengan menekan Ctrl+V pada keyboard. Oke, langsung ketemu. Langsung didapat di sini ya. Langsung selanjutnya kita ketikkan garis miring, yang mau miring ke kiri ya, bukan yang seperti biasanya. Lalu kita buka lagi. Nah, kita kopikan nama filenya, sama caranya. Pastekan di sini. Oke. Selanjutnya kita enter dan kita ketikkan perintah selanjutnya, yaitu sampel. Nah, kita sudah selesai menuliskan perintah-perintahnya. Langsung kita coba uji untuk menampilkan hasilnya pada kolom Shazam. Oke, dengan cara menekan tombol Run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jika hasilnya di kolom Shazam tersebut seperti ini, berarti perintah-perintah yang kita ketikkan tadi sudah benar. Nah, ini cirinya ya. Jika hasilnya berbeda dengan yang ditampilkan di sini, tidak sama, berarti ada yang salah dengan cara kita mengetikkan atau menuliskan perintah-perintah di kolom editor tadi. Jika seperti ini sudah benar ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyimpan perintah-perintah ini dan hasilnya di Word agar nantinya ketika kita melakukan pekerjaan kembali tidak terlalu rumit dan prosesnya pun lebih cepat. Oke, kita yang pertama buka aplikasi Word-nya ya, sudah terbuka di sini. Kita langsung blok saja yang di kolom editor, lalu kita copy sama caranya seperti tadi. Kita buka aplikasi Word-nya. Oke, di sini ya. Kita paste di sini. Nah, sudah dapat ya. Kita enter.
kembali ke Shazam, lalu blok semua dari hasil ini, kita copy lagi, kita paste di sini. Oke. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Office Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan nama-nama label dari data yang akan kita analisis nanti. Oke, kita kembali ke aplikasi Shazam, kita cari di sini data dari beta. Nah, kita blok, lalu kita copy dan kita pastekan di Microsoft Office Excel. Nah, ini untuk datanya kita harus pisahkan terlebih dahulu. Jadi satu kolom satu data. Nah, yang selanjutnya kita cari data dari standar error atau steror ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, sama, kita harus pisahkan datanya. Jika sudah dimasukkan data dari beta dan standar errornya, langkah selanjutnya adalah mencari t-hitung dari kedua data tersebut. Caranya dengan kita masukkan rumus di sini, sama dengan kita klik beta dan kita bagi dengan garis miring ya, lalu kita enter. Nah, jika sudah didapat, langsung saja ditarik ke kanan supaya kita tidak memasukkan rumus dua kali. Oke, datanya sudah kita dapatkan. T-hitung untuk konstanta yaitu 0,298869 dan untuk variabel 1 atau luas lahan itu 0,278432. Oke, untuk t-tabel didapatkan yaitu 1,706. Ini didapatkan dari tabel yang ada, yaitu karena dalam kasus ini hipotesisnya adalah kontribusi pendapatan petani bawang prei terhadap total produksi pendapatan keluarga adalah besar, dapat diterima. Nah, berarti kita menggunakan pendekatan one tile test atau pendekatan satu arah. Kita lihat dulu berapa degrees of freedom dari data kita, yaitu 28 ya. Itu rumusnya adalah N dikurang K dikurang 1. N-nya dari data kita adalah 30. Di sini variabel yang kita masukkan adalah X1, berarti cuma 1, lalu dikurang 1 jumlahnya 28. Oke, kita kembali ke tabel. Kita cari degrees of freedom-nya 28 dan signifikan levelnya sebesar 5% ya. 5% berarti kita cari sini. Nah, 1701. Oke, di sini salah ya tadi. Kita masukkan 1701. Oke. Jika sudah didapatkan datanya, langsung kita analisis apakah data kita tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, di sini dari data yang saya peroleh, besaran t-hitung itu lebih kecil dari t-tabel. Berarti variabel-variabel dari data tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi karena di t-hitung sebesar 0,278432, sedangkan di t-tabel itu sebesar 1,701. Jadi secara otomatis data yang kita dapat itu tidak berpengaruh atau variabel-variabelnya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, langkah selanjutnya adalah jika teman-teman tidak yakin dengan data yang didapat ini, kita bisa menggunakan teknik berikutnya dengan pendekatan matrik, yaitu regresi linear berganda menggunakan seluruh variabel bebas menjadi dalam sebuah model. Nah, di sini saya menggunakan 3 variabel, jadi menganalisis 3 variabel bebas menjadi dalam sebuah model. Oke, kita masuk ke Shazam. Di sini di kolom editor kita hanya merubah perintahnya saja, 2 perintah ya dari matriks. Nah, kita rubah menjadi tambah X2 ditambah X3. Oke. Nah, yang di sini degrees of freedom-nya kita ganti 26. Mengapa? Karena kita menggunakan 3 variabel, jadi rumusnya sama ya. N dikurang K dikurang 1, N-nya 30, K-nya 3 variabel dan dikurang 1. Jadi hasilnya 26.
Selanjutnya kita lihat dari tabel penelitian two-tail test dan one-tail testnya. Nah, di sini tadi degrees of freedom-nya kita 26 dan significant levelnya 5% pada one-tail test. Jadi 26 ini ya 1706. Kita copy ke Excel. Oke, di sini saya sudah menyiapkan datanya tadi sama beberapa ini label-labelnya. Nah, kita T-table-nya sudah dapat ya. Selanjutnya adalah kita run dari data yang sudah kita rubah tadi. Oke. Nah, di sini datanya akan berbeda ya. Dia lebih banyak karena kita menggunakan 3 variabel. Sama, kita copy satu persatu data dari Betahat ke Excel. Yang selanjutnya adalah data dari standar error. Sama, kita copy juga ke Excel satu persatu. Oke, jika sudah didapatkan hasil dari beta dan standar errornya, maka kita harus mencari T hitung. Caranya sama dengan membagi beta dan standar error. Oke, caranya sama dengan cara pertama tadi, sama dengan kita bagi kolomnya, lalu tekan enter. Nah, jika sudah didapat, kita tinggal tarik saja ke kanan untuk mendapatkan hasil lainnya. Oke. Ini datanya value karena ada data yang kita masukkan tidak benar. Nah, ini ya dari data standar error yang variabel 2. Jadi coba kita rubah, kita replace itu titiknya menjadi koma. Nah, dapat ya hasilnya. Kan? Antara T hitung dengan T tabel. Untuk variabel 1 itu min 1,213 dan seterusnya, sedangkan T tabelnya 1,7. Jadi secara otomatis variabel 1 tidak berpengaruh. Untuk yang selanjutnya yaitu 100,77757,3 bandingkan dengan T tabel, dia lebih kecil juga, jadi otomatis tidak berpengaruh. Dan untuk X3 itu hasilnya untuk T hitung 0,26073 dan seterusnya, dibandingkan dengan T tabel dia juga lebih kecil, berarti variabel 3 tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi.